Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Nadia Monita. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individu? Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur psikis, jiwa, dan raga. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotype, yaitu faktor yang memang sudah diwariskan dari orang tua, dan juga faktor phenotype, yaitu menggabungkan antara faktor genotype dan juga faktor lingkungan. Menurut bahasa sendiri, individu berasal dari kata in dan divided. In artinya tidak dan divided artinya tidak terbagi. Jadi, menurut pendapat Dr. Allison, individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum yang artinya tak terbagi. Manusia yang lahir merupakan makhluk individual yang maknanya tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raga. Individu dalam tingkah laku menurut pola pribadinya memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, menyimpang dari norma kolektif kehilangan individualitasnya. Yang kedua, takluk terhadap kolektif. Dan yang ketiga, mempengaruhi masyarakat dalam sebuah masa manusia. Manusia cenderung menyingkirkan individualitasnya karena tingkah lakunya hampir identik dengan tingkah laku masa bersangkutan. Dalam tindakan-tindakannya, apabila manusia lebih menjurus kepada kepentingan pribadi, maka manusia itu disebut dengan makhluk individu. Pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pandangan nafistik menyatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata ditentukan atas dasar faktor dari dalam individu itu sendiri. Faktor yang kedua, yaitu pandangan empiristik menyatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata didasarkan atas faktor lingkungan. Dan pandangan yang ketiga, yang terakhir, yaitu pandangan konvergensi yang menyatakan bahwa pertumbuhan individu yang dipengaruhi oleh faktor diri sendiri dan juga lingkungannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anatia Sania. Di sini saya sebagai pemapar materi kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan KBBI, makhluk sosial adalah manusia yang berhubungan timbal balik dengan manusia lain. Manusia dikatakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain, seringkali didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Misalnya, orang kaya cenderung berteman dengan orang kaya. Orang yang berprofesi sebagai artis cenderung berteman dengan sesama artis. Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dengan beberapa alasan, yaitu 1. Ada dorongan untuk berinteraksi. 2. Manusia tunduk pada aturan norma sosial. 3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan satu sama lain. 4. Potensi manusia akan benar-benar berkembang apabila hidup di tengah manusia lain. Beberapa ahli juga berpendapat tentang manusia sebagai makhluk sosial, yaitu menurut Eli M. Setiadi, makhluk sosial adalah makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Yang kedua, menurut Aristoteles, makhluk sosial merupakan politikon yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat, berinteraksi satu sama lain. Jika ingin mengetahui pendapat para ahli yang lainnya tentang manusia sebagai makhluk sosial, bisa lihat di makalah ya. Sekian. Baiklah, saya Anggun Pinasti akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Meskipun memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap dirinya sendiri, manusia juga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hal ini dilakukan melalui bersosialisasi atau bermasyarakat dengan manusia lain. Secara garis besar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi manusia dengan manusia lain, seperti tekanan emosional, harga diri, dan isolasi sosial. Tekanan emosional yang tinggi membuat manusia bersimpati dan berempati dengan apa yang terjadi pada orang lain.
Hal tersebut mendorong mereka untuk membantu orang lain keluar dari permasalahannya ataupun ikut merasakannya. Selanjutnya, harga diri. Harga diri mendorong manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Ketika mereka merasa harga diri mereka berada di titik terendah, mereka akan terpacu untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Karena pada kondisi ini, mereka membutuhkan dukungan dan kasih sayang dari orang lain untuk bangkit dari permasalahannya. Selanjutnya, isolasi sosial. Isolasi sosial memaksa seseorang untuk bersosialisasi dengan manusia lainnya yang memiliki pemikiran yang sepaham agar terbentuk interaksi sosial yang harmonis. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan mengapa manusia disebut dengan makhluk sosial. Adapun alasan-alasannya, yang pertama, manusia patuh pada aturan yang berlaku. Manusia memiliki kecenderungan untuk dinilai oleh orang lain. Manusia harus memenuhi kebutuhan dalam berinteraksi dengan orang lain. Manusia dapat mengembangkan potensinya apabila berada di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial antara lain suka bergaul, suka bekerja sama, hidup berkelompok, memiliki kepedulian terhadap orang lain, dan tidak bisa hidup sendiri. Dan ada ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial yang bermoral. Manusia memiliki toleransi dan kepedulian terhadap orang lain ketika bersosialisasi. Contoh, perilaku manusia sebagai makhluk sosial yang bermoral yaitu bergotong royong membersihkan desa dan mengunjungi orang yang sedang sakit. Terima kasih. Penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Alifia Dwi Suraya. Di sini saya bertugas sebagai pemapar keempat, melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Sekarang mengenai aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial di ruang publik. Pola perilaku manusia dalam suatu lingkungan adalah hasil dari proses interaksi manusia dengan lingkungannya yang melibatkan emosional, baik secara individu maupun sosial. Dalam menganalisa terhadap privasi dan kebutuhan sosialnya tersebut, diperlukan pendekatan melalui pengaturan perilaku atau setting perilaku. Nah, konsep setting perilaku ini mengacu pada tiga komponen, yaitu yang pertama fisik atau desain, yang kedua yaitu sosial atau penggunaan, dan yang terakhir adalah budaya. Hal ini bisa kita temui dari beberapa artikel penelitian berikut yang telah kami paparkan di dalam makalah, dan akan saya jelaskan salah satunya, yaitu tentang pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Al-Mishiawi, Gadban, dan Jorgensen pada tahun 2015 dalam perancangan Kota Lama di kota-kota Arab Muslim mengenai nilai-nilai Islam tentang privasi perempuan yang telah diterapkan secara baku di sana. Pada umumnya kan kaum perempuan memiliki nilai dan kebutuhan khusus akan privasi mereka agar mereka itu lebih aman dan nyaman kan. Nah, di sini privasi perempuan itu bisa dicapai terutama melalui komponen sosial dan budaya yang pada gilirannya mempengaruhi komponen fisik ruang publik. Hasilnya juga menunjukkan bahwa kebutuhan privasi perempuan tetap terpenuhi pada lingkungan yang bersifat publik dengan berbagai usaha. Salah satu usahanya di sini yaitu mendesain pintu dan jendela yang tidak saling berhadapan dan sangat tersembunyi. Kemudian jendela yang ditinggikan dan tertutup tadi. Lalu perilaku yang terkait dengan agama dan ruang-ruang tertentu yang ditetapkan hanya untuk perempuan saja melalui tanda-tanda tertulis begitu, atau terbatas dan pada penggunaan pejalan kaki. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kemudian pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Al-Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Husain dari kelompok 1. Ingin melanjutkan materi yang baru saja dibacakan oleh saudara Fia. Mengenai aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang publik dan ruang sosial.
Adapun contoh yang lain yaitu pemanfaatan ruang terbuka publik sebagai ruang dagang juga menjadi kajian penelitian Sudarisman. Para PKL berjualan di Taman Tegalega Bandung bahkan sampai ruas jalan di sekitarnya dengan menggelar tikar sebagai daerah teritori mereka. Hal ini menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Tapi bagi pengunjung, hal tersebut tidak menjadi masalah, khususnya yang memang bertujuan untuk berwisata di tempat tersebut. Justru bagi mereka, hal ini menjadi aktivitas sosial mereka dengan berinteraksi dengan para pedagang. Bukan itu saja, mereka juga dapat melakukan aktivitas berolahraga di taman tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan materi terakhir yaitu norma sosial dalam berperilaku sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan kelompok sosial ini, manusia memerlukan norma pengaturnya. Norma inilah yang menjadi patokan dalam kehidupan berkelompok. Norma ini meliputi berbagai norma, yaitu yang pertama ada norma agama atau religi, yaitu norma yang bersumber dari Tuhan yang diperuntukkan pada umatnya. Norma agama berisi perintah atau larangan agar dipatuhi oleh umat beragama. Yang kedua, ada norma kesusilaan atau moral, yaitu norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang ketiga, ada norma kesopanan atau adat, adalah norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas pada lingkungan masyarakat tersebut. Norma ini dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan hubungan antar sesama. Yang keempat, ada norma hukum, yaitu norma yang dibuat masyarakat secara resmi yang pemberlakuannya dapat dipaksakan. Norma hukum ini bersifat tertulis. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.